Saya pamitan kepada orang tua angkat saya yang juga guru spiritual saya, karena saya Habib Hussein bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf, apapun. Beliau pernah dawuh begini sama saya, wajah kita orang Ba'alawi ini tidak mirip orang Arab, tetapi banyak mirip dengan orang-orang Israel. Yahudi. Yahudi. Saya waktu itu apa maksudnya itu? Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif T9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah ulasan yang cukup menarik ya, dari seorang keturunan Sunan Ampel, membahas tentang habaib yang hari ini lagi viral, di mana dia menceritakan pengalamannya sebagai orang yang pernah dekat dengan seorang habib. Bahkan dia sebutkan bahwa semacam anak angkat dari seorang habib. Dia pun diceritakan bahwa jika kelak nanti kamu menelusuri ya sejarah nasab ya, maka kamu akan mengetahui siapa Wali Songo, keturunan Wali Songo. Demikian pula akan mengetahui siapa itu Ba'alawi. Dan ada hal yang kemudian cukup menarik di sini adalah dia memberikan sebuah pernyataan yang menurut kita ini betul-betul geleng-geleng kepala dengan situasi yang hari ini lagi viral, yakni masalah habaib. Sang Habib itu mengatakan kepada dirinya bahwa kenapa katanya muka orang kita ini seperti Ba'alawi ini itu tidak mirip dengan bangsa Arab, tetapi lebih mirip pada Israel ya. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya menurutnya. Ini perbincangannya jauh sebelum peristiwa viralnya masalah habaib hari ini. Dan dia pun diperintahkan bahwa ya kamu akan harus tetap menyorakan kebenaran itu kepada siapapun. Luruskanlah kebenaran itu ya ketika memang seperti itu adanya. Dan inilah yang dia sampaikan hari ini, sebuah edukasi kepada kita untuk kemudian paling tidak menambah diskursus wawasan keilmuan kita yang hari ini betul-betul begitu pro kontra di luar sana tentang habaib ya, tentang keluarga klan Ba'alawi. Dan ini penting untuk kita edukasikan, dan paling tidak ini akan menjadi sebuah cara pandang baru dalam melihat persoalan ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ulasan dari pria ini. Mari kita simak sama-sama. ketika saya pertama kali diajak sama Katib Am DPP Naat Suriah Naat Syarif Abdul Hamid Al-Qadiri Al-Hasan, saya harus nyebut nama karena Siap. ini harus ilmiah dan harus akuntabel. Saya pamitan kepada orang tua angkat saya yang juga guru spiritual saya, karena sebelum ibu saya meninggal saya dititipkan kepada beliau, dan beliau saking akrabnya dengan saya itu dalam banyak kehidupannya itu bersama saya di banyak tempat, banyak merekam peristiwa. Cuma karena beliau sekarang agak sakit-sakitan, sudah agak sepuh, habis kena penyakit jantung, sehingga saya agak membatasi untuk sowan ke beliau karena menjaga kesehatannya. Ketika saya pamitan kepada Habib, namanya ya Habib Hussein bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Kalau mau dilanjutkan saya bisa ini apalah tapi cukup itulah. Artinya saking akrabnya dan hormatnya saya sama guru saya itu. Habib Hussein ya. Habib Hussein bin Muhammad Pasuruan, tapi keluarga besarnya itu dari Ampel. Jalan Mas Mansur. Saya kenal baik sama semua keluarganya dan sangat akrab, dan orang baik semua, orang ilmiah. Ada adiknya itu direktur rumah sakit, dokter spesialis, pengusaha besar. Ya, pokoknya orang yang ilmiah. Bahkan ada yang sangat kritis sendiri kepada Ba'alawi ya. Saya nggak nyebut nama ya, adiknya siapa ya. Jadi pesannya apa pesannya? Ketika saya pamitan, beliau itu mengatakan begini. Beliau sangat mendukung dan mendorong. Jadi gini, bagi saya ini suatu nasihat atau pandangan yang mukasyafah, yang ke depan. Jadi gini, yang pertama nanti ente bakal tahu siapa nasabnya Bani Wali Songo dan keturunannya itu siapa saja. Nah, yang kedua, ente bakal tahu siapa golongan kita orang Ba'alawi. Nah, yang ketiga, kalau ente sudah tahu semuanya, ente jangan ragu-ragu dan harus tegas untuk meluruskan semua pihak tanpa pandang bulu. Nah, ini pesan beliau.
Kemudian keempat yang sebelum itu saya masih ingat. Nah, ini hari Jumat ya, saya siap disumpah apapun ya. Beliau pernah dawuh begini sama saya. Wajah kita orang Ba'alawi ini tidak mirip orang Arab, tetapi banyak mirip dengan orang-orang Israel. Yahudi. Saya waktu itu apa maksudnya itu? Tapi ketika kemudian sekarang ketika hasil pembedahan tes DNA ini sudah menjadi konsumsi publik dan open posting, sebenarnya di dunia Arab kita sudah telat sih. Tahun awal 2000-an ya kan, itu sudah meledak ini. Akhirnya saya baru sadar kalau ternyata memang Ba'alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya ngapunten nih, itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jadi Ba'alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi internasional. Bahkan situs-situs di genetika maupun situsnya Yahudi sendiri sudah mengakui mereka bagian dari keluarganya. Artinya yang mengisbat Ba'alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Jadi gitu, ada jewishdna.net. Itu ada 2 sampel di tabel 057 sama tabel 058. Itu di internet ada ini ya? Ada, open posting semua. Itu sudah disebutkan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi begitu. Nah, ini apa namanya bisa dibuka dikonsumsi oleh semua pihak bahwa mereka inilah, ini salah satunya. Ini dari Jamalulel, nah, semacam ini. Nah, ini situsnya jewishdna.net dan ini Jamalulel. Yang 058 itu Asegaf, itu sudah diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi artinya di zaman sekarang kalau masih ada orang meragukan tes DNA atau pembacaan tes DNA ini sebenarnya ketinggalan kereta. Orang berkelit saja. Karena ngapunten nih. Ngeles. Siapa saja? Karena gini, ada persatuan ilmuwan genetika internasional, ISOG gitu, ISOGG. Nah, itu sudah punya perkumpulan, sudah memetakan dari jutaan manusia, sudah terpetakan. Dan ngapunten nih, kalau kita sekarang ini levelnya nih Gus, levelnya kita ini penelitian ilmuwan sekarang itu meneliti sebesar kerikil. Ini saya asumsikan ya. Apa sebesar kerikil ini ya kan? Itu namanya fermion atau partikel Tuhan, boson Higgs ya. Pembentuk materi dari proton, elektron, dan neutron yang merupakan struktur pembentuk dari atom. Jadi sebesar kerikil. Ini analogi ya. DNA itu sebesar lapangan bola. Jadi pembacaan sequencing DNA itu sebenarnya ilmu yang kemarin lah, ilmu yang usang. Level sekarang itu bukan lagi sekedar membaca struktur DNA, tetapi sudah restriksi atau rekombinan. Jadi misalkan ngeten, panjenengan di tes DNA nih, kemudian dideteksi panjenengan punya kerentanan untuk buta warna. Nah, istri jenengan di DNA punya kerentanan untuk misalkan gennya kemungkinan ini resesif, kalah dominan dengan buta warnanya jenengan. Misalkan contoh ya. Ini sudah bisa struktur DNA yang akan menjadi kode nanti akan menurunkan organ yang lemah tadi itu bisa dipotong terus kemudian diganti untuk mata yang normal. Jadi semacam itu, kerentanan untuk kanker, kerentanan untuk tulang yang